التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا عملا يقربنا إليك يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hadirin peserta daurah kajian Ramadan kitab Bidayatul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang keempat dari pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, bertepatan dengan malam yang ke-14 insyaallah bulan Ramadan. Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, wabil khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu beriringan dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah untuk bisa mengikuti manhaj dan tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para peserta sekalian, seyogianya malam hari ini harusnya menjadi malam khataman insyaallah. Tapi sepertinya kalau kita lihat dari jumlah halaman yang tersisa, kayaknya sayang kalau kita buru-buruin untuk dihabiskan malam ini. Karena materi-materi yang akan kita baca di bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah, ini materi yang sangat penting, materi yang mungkin bisa menggugah kita setelah ini, kita akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi kita percepat, tapi cepatnya nggak cepet-cepet banget, artinya ada beberapa yang nanti kita berikan penjelasan. Kalaupun nanti malam hari ini Allah takdirkan nggak bisa sampai selesai juga, kita akan tambahkan hari lagi, mudah-mudahan sih bisa besok. Pokoknya niatkan kita belajar sampai selesai, sampai khatam. Beda nanti keberkahannya antara ngaji yang cuma sebentar dengan ngaji sampai khatam. Tapi kalaupun nanti di antara para peserta mungkin terbentur dengan kegiatan lain dan tidak ingin menyelesaikan, nggak apa-apa. Saya sudah ijazahkan ijazah kitab ini kepada seluruh peserta yang mendaftar. Jadi untuk ijazah, insya Allah sudah saya ijazahkan ijazah khusus, ijazah khusus untuk kitab ini secara sempurna. Tapi bagi yang ingin mendapatkan keberkahan khataman, insya Allah kalau malam ini nggak selesai, kita tambahkan lagi sampai betul-betul kita dapat khataman dengan sempurna insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita semua untuk bisa beristiqomah jalanin kegiatan ini dan Allah berikan manfaat kepada kita semua atas apa yang kita pelajari, yaitu kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita baca dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bis sanadil muttasil ilal Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Al-Qismus Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi. Bagian yang kedua dari kitab ini adalah uraian tentang menjauhkan maksiat. Kalau kemarin uraian tentang mengerjakan taat. Karena takwa memang dua sisi. Yang pertama mengerjakan ketaatan, yang kedua menjauhkan maksiat. Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi i'lam anna ad-dina syatran. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akharu fi'lut ta'ati wa tarkul manahi huwal asyaddu. Ketahuilah sesungguhnya agama ini memiliki dua sisi. Yang pertama meninggalkan maksiat, yang keduanya lagi, sisi yang lainnya adalah mengerjakan ketaatan. Meninggalkan segala larangan itu lebih sulit daripada mengerjakan taat. At-ta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu.
Maka mengerjakan taat itu mampu mengerjakannya oleh setiap orang. Adapun meninggalkan syahwat tidak mampu meninggalkan syahwat melainkan orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar, kuat imannya. Walidzalika, karena itulah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan keburukan. Jadi hijrah dari keburukan. Jadi bukan sekedar pindah dari Mekah ke Madinah, tapi betul-betul hijrah meninggalkan segala macam keburukan. Wal mujahid, orang yang digelari mujahid, pejuang, adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Wa'lam annaka innama ta'sillaha ta'ala bijawarihika wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala 'ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin auda'akaha Allahu ghayatut tughyani fa inna a'dha'aka ra'ayaka fandur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah sesungguhnya engkau hanya saja engkau bermaksiat kepada Allah dengan anggota badanmu, padahal anggota-anggota tubuhmu itu adalah nikmat dari Allah kepadamu dan dia adalah amanah di sisimu, maka engkau menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk bermaksiat kepadanya, itu adalah puncak kekufuran. Na'udzubillah. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan itu adalah bentuk khianat engkau terhadap amanah yang Allah titipkan kepadamu. Ghayatut tughyan, puncak dari kedurhakaan. Fa inna a'dha'aka ra'ayaka, sesungguhnya anggota badanmu itu adalah seperti gembalaanmu. Fandur kaifa tar'aha, maka perhatikan bagaimana cara kau menggembalanya. Setiap kalian adalah pengembala. Ra'in artinya pengembala. Kita sering mengartikan pemimpin. Setiap kalian itu dipertanyakan atau dimintakan pertanggungjawaban daripada gembalaannya. Pemimpin dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Anggota tubuh kita adalah anggota-anggota yang kita pimpin. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamati bilisanin dzaliqin yafdahukallahu ta'ala 'ala mala'in minal khalaiqi. Ketahuilah sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu akan bersaksi atasmu fi 'arasatil qiyamah, di perjalanan kiamat, di lisanin dzaliqin, dengan lisan yang fasih. Yafdahukallah, Allah akan beberkan persaksianmu itu tadi, anggota-anggota kita, Allah akan buka itu semua ala malain, di hadapan sekelompok minal khalaik, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Qala Allah taala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah berfirman, pada hari itu bersaksi atas mereka lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, pada hari ini kami kunci mulut mereka, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Fahfadz jami'a badanika wa khususan a'dha'aka sab'ah fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun wa la yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'i wa hiyal ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. Maka jagalah seluruh badanmu, lebih-lebih anggotamu yang 7. Sesungguhnya neraka jahanam itu punya 7 pintu, setiap pintu daripada mereka punya bagian. Dan tidaklah ditentukan pintu-pintu itu, melainkan untuk orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota-anggota tubuhnya. Dan anggota tubuh yang 7 itu adalah mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumati
wa tasta'ina biha fil hajati wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati wa ta'tabira bima fiha minal ayati. Adapun mata, sesungguhnya dia diciptakan untukmu agar dia memberikan petunjuk, agar engkau mendapatkan petunjuk dengan mata tersebut dalam kegelapan, dan engkau minta tolong, minta bantuan dengan mata tersebut untuk melaksanakan keperluan-keperluan, dan engkau memandang dengan mata tersebut kepada keanehan kerajaan langit dan bumi, maksudnya untuk merenung, melihat keanehan langit dan bumi, dan engkau mengambil pelajaran menggunakan mata dari langit dan bumi daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fahfadha an thalathatin, jagalah mata tersebut dari 3 hal. Jangan sampai mata mengerjakan 3 hal ini. Apa dia? Antanzura biha ila ghairi mahramin wa ila suratin malihatin bi syahwati nafsin. Yang pertama, jaga mata jangan sampai dia memandang kepada yang bukan mahram. Dan juga jangan sampai memandang kepada suratin malihatin, gambaran atau bentuk yang malihah. Malihah sebetulnya maknanya asin, tapi bentuk yang dinikmati dengan syahwat diri. Wa autanzura biha ila muslimin bi'alil ihtiqar. Yang kedua, jangan sampai kau menggunakan matamu memandang kepada seorang muslim dengan pandangan penghinaan. Jangan sampai. Au tattali'a biha ila aibi muslimin, atau engkau perhatikan dengan mata tersebut kepada aib orang muslim. Jaga mata kita dari memandang yang bukan mahram, dari memandang kepada orang muslim dengan pandangan penghinaan, dan daripada memperhatikan aib orang muslim. Jauhkan itu. Wa ammal udhunu fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil khawdi fil batili aw dzikri masawi'in nasi. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi litanala bihal mulkal muqiman wal na'imad daima. Adapun telinga, maka jagalah dia daripada memperhatikan kepada bid'ah atau ghibah atau ucapan-ucapan yang keji, atau masuk dalam hal-hal yang batil, atau menyebut keburukan-keburukan manusia. Jangan sampai dengar hal tersebut. Sesungguhnya telinga diciptakan untukmu agar kau bisa mendengar dengan telinga tersebut kalam Allah Ta'ala, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis dan hikmah para wali-walinya, dan engkau bisa menggunakan telinga tersebut untuk mengambil ilmu, untuk belajar, supaya engkau mendapatkan dengan telinga tersebut al-mulkal muqim, kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka 'alaika wa anqalaba ma kana sababa fauzika fa sara sababa halakika wa hadza ghayatul khusran. Apabila engkau mendengarkan dengan telinga tersebut kepada sesuatu yang dibenci, maka jadilah apa yang mestinya kau dapat nikmat justru kau menjadi bahaya. Dan terbalik, yang awalnya menjadi sebab keberuntungan berubah menjadi sebab kebinasaan. Ini adalah puncak kerugian. Wala tadhunnanna annal itsma yahtassu bihil qailu dunal mustami'i. Jangan kau menduga, jangan kau kira dosa itu berlaku hanya bagi yang mengucapkan saja. Yang mendengar pun kena dosa. Fafil khabari innal mustami'a syarikul qaili fa huwa ahadul mubtabaini. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya orang yang mendengar itu sekutu bagi orang yang berucap, dan dia adalah salah satu 2 orang yang sedang berghibah. Wa ammal lisanu fa inna ma khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawati kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Adapun lisan, maka sesungguhnya dia diciptakan untukmu agar kau memperbanyak dengan lisan tersebut berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca kitabnya Al-Quran, dan engkau berikan petunjuk dengan lisan tersebut kepada makhluk-makhluk Allah yang lain kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau tampakkan dengan lisan tersebut apa yang tersembunyi dari hatimu tentang
keperluan-keperluan dunia atau keperluan-keperluan agama. Jadi lisan kita ini dijadikan sebagai wasilah untuk menampakkan apa yang tersembunyi di hati kita. فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَهُ لِغَيْرِ مَا خُلِقَ لَكَ فَقَدْ كَفَرْتَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ أَغْلَبُ أَعْضَائِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ. Apabila kau gunakan lisan tersebut untuk sesuatu yang tidak diciptakan karena itu, maka kau telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah, kalau engkau kufur, siksaku teramat pedih. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, dan lisan ini adalah anggota tubuh yang paling berat kita tanggung dan atas seluruh makhluk. Jadi lisan ini walaupun tak bertulang, dia memiliki beban yang sangat berat untuk kita jaga. Salah dikit, celaka kita. Wala yakubbun nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah menarik manusia dalam api neraka ala manakhirihim, atas kepala mereka, melainkan hasaidu alsinatihim, hasil atau buah daripada lisan-lisan mereka. Jadi banyak orang ditarik ke neraka karena perbuatan lisan mereka. Waliyadzubillah. Fastadhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Maka tampakkanlah, fastadhir alaihi maksudnya tundukkanlah dia dengan sekuat tenagamu sehingga dia tidak mampu menarikmu fi qa'ri jahannam, ke dasar neraka jahannam. Fil hadithi inna rajula la yatakallamu bil kalimati fayahwi biha fi jahannam 70 kharifan. Waliyadzubillah. Dalam hadis disebutkan ada orang yang berbicara dengan satu kalimat yang buruk, fayahwi biha, lalu dia turun dengan sebab ucapan itu ke dalam neraka jahanam sejauh 70 kharif, 70 tahun atau 70 jarak yang panjang lah, 70 tahun. Wa qutila syahidun fil ma'rakati faqala qailun hani'an lahul jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Satu kejadian, pernah terbunuh seseorang, mati syahid dalam peperangan. Lalu orang lain berkata, wah enak banget dia, mati syahid, pasti bakal dapat surga. Kata Nabi SAW, wa ma yudrika, kenapa begitu yakin? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi, mungkin dia pernah berucap tentang sesuatu yang dia tidak kehendaki. Maknanya dia pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Wa yabkhalu bima la yughnihi, dan dia pelit dengan sesuatu yang sebetulnya dia tidak butuh itu. Ada orang punya barang, dia nggak butuh, tapi orang minta nggak dikasih. Allahu Akbar. Itu juga penyebab daripada celakanya manusia masuk ke dalam neraka, api neraka jahanam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Fahfaz lisanaka min thamaniyati asya. Jagalah lisanmu dari 8 perkara ini. Al-awwalu al-kadzibu, yang pertama berdusta. Fahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Wala tu'awwid nafsakal kadziba hazlan fayatada'a ila jiddi fal kadzibu min ummahatil kaba'iri. Summa innaka idza urifta bidzalika saqatatit thiqatu biqaulika wa tasdari kal a'yunu wa tahkiruka. Jagalah lisanmu daripada perbuatan dusta, fil jiddi wal hazli, baik dalam kesungguhan atau bercanda. Sungguh-sungguh jangan berdusta, bercanda jangan berdusta. Fala tu'awwid nafsakal kadziba hazlan, jangan biasakan dirimu berdusta dalam keadaan bercanda. Fayatada'a ila jiddi, maka nanti kebawa ke sungguh-sungguh. Sering bercanda dalam dusta, kita jujurnya orang nggak percaya. Fal kadzibu min ummahatil kaba'ir, dusta itu daripada induk dosa besar. Tsumma innaka idza urifta bidzalika, kalau engkau dikenal sebagai pendusta, aqatatis thiqah, maka akan gugur kepercayaan, batas dari kal a'yunu, dan akan berpaling daripada engkau pandangan orang, wa tahkiruka, dan mereka akan memandang hina. Fa idza aradta an ta'rifa qubhal kadzibi min nafsika fanzur ila kadzibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastikbahika lahu wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika
fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika. Famastakbahtahu min ghairika fayastakbihu ghairuka minka la mahalata. Fala tarda li nafsika bidzalika. Apabila engkau ingin mengenal, apabila engkau ingin mengetahui jeleknya dusta dari dirimu, maka perhatikanlah kepada kedustaan orang lain dan betapa dirimu lari daripadanya. Wastihqari kali sahibihi, dan engkau menganggap hina bagi orang-orang yang berdusta, dan engkau menganggap hina bagi kedustaan itu sendiri. Begitulah lakukan dalam setiap aib-aib dirimu. Sesungguhnya engkau tidak akan tahu betapa buruk aib dirimu dari dirimu sendiri, tapi dari orang lain. Maka apa yang engkau anggap hina dari orang lain, maka mereka juga akan menganggap hina dari diri kita. Pasti seperti itu. Maka janganlah engkau ridho bagi dirimu dengan hal seperti itu. Maksudnya, kalau kita pengen tahu betapa buruknya perbuatan dusta ini, coba sekali-kali dibohongin orang. Gimana rasanya? Begitulah orang lain akan merasa ketika kita berbohong kepada mereka. Atsani yang kedua, al-khulfu fil wa'di. Al-khulfu fil wa'di maknanya ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in illa wa tafiya fihi bal yanbaghi ay yakuna ihsanu qalin nasi fi'lan bila qaulin. Waspadalah engkau berjanji dengan sesuatu melainkan engkau penuhi janji tersebut. Bahkan sepatutnya bahwa perbuatan baikmu kepada orang lain langsung diperbuat tanpa ucapan. Jadi jangan suka janji-janji berbuat baik. Kalau pengen berbuat baik langsung aja kerjain, enggak usah pakai janji-janji. Fa idza turidta ilal wa'di fa iyyaka an tukhrifa illa li'azzin aw daruratin fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi wal iyad billah. Kalaupun kau terpaksa untuk berjanji, waspadalah, hati-hati bahwa engkau nanti akan ingkar kepada janji, melainkan disebabkan karena lemah, mungkin nggak mampu ditunaikan, atau darurat, atau ada kondisi mendesak nggak bisa ditunaikan. Kalau seperti itu, ingkar janji adalah tanda-tanda munafik dan tanda-tanda akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Wa in shama wa shalla man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3, ketika ada orang memiliki 3 hal ini, maka dia disebut sebagai orang munafik walaupun dia rajin puasa, walaupun dia rajin salat. Waliyadzubillah. Siapa dia? Man idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila berjanji dia abaikan. Apabila dipercaya, dia berkhianat. As-salitsu al-ghibatu. Yang ketiga adalah ghibah. Jaga lisan dari ghibah, ngomongin orang. Ihfaz lisanaka minal ghibati. Fal ghibatu asyaddu min 30 zanyatan fil Islam. Wa kadzalikal khabar. Jagalah lisanmu daripada ghibah. Karena ghibah itu lebih berat siksaannya daripada 30 kali berzina. Nauzubillah. Dalam Islam. Zina sekali aja segitu beratnya. 30 kali dan ghibah lebih berat daripada itu. Begitulah datang khabar. Wa ma'nal ghibati an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu. Fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Makna ghibah adalah ketika engkau menyebutkan tentang seseorang sesuatu yang dia tidak suka kalau dia dengar. Maka engkau dianggap berghibah ketika itu dan engkau zalim walaupun apa yang kau ucapkan itu adalah benar. Waliyadzubillah. Allahumma fadna min hadhil akhlaqis sayyi'ah. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Waspadalah olehmu menggibahi al-qurra, orang-orang yang ahli qiraat, ulama ya. Al-mura'in, mura'in ini orang-orang yang riya ya. Wa huwa bi antub himal maqsuda minka min ghairi tasrihin fataqula aslahahullahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani fa as'alullaha ayyuslihana wa iyyahu. Dan yaitu dengan cara kau memberikan pemahaman yang dimaksud daripada engkau dari tanpa ucapan yang jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, kita berikan pemahaman tapi tanpa diperjelas siapa orangnya,
gitu. Apa kelakuannya tapi disamarkan. Lalu kemudian kau ucapkan aslahahullahu, mudah-mudahan Allah perbaiki dia, wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani, dan sungguh dia menjahati saya terhadap apa yang berlaku. Fa as'alullaha ayuslihani wa iyyah, mudah-mudahan Allah perbaiki kami, kita semua dan dia juga. Jadi boleh cerita tapi dirahasiakan. Jangan sampai ada orang tahu. Fa inna hadza jam'un baina khabithaini ahaduhuma al-ghibatu idh hasala bihi tafahum wal akharu tazkiyatun nafsi wa tana'u 'alaiha bitajarruhi was shalah. Maka ini ketika kita ngomongin orang lalu kemudian dibuka secara jelas-jelas, maka menggabung antara dua keburukan. Yang pertama ghibah, ketika berhasil orang paham apa yang kita ceritakan. Yang dosa yang kedua adalah tazkiyatun nafsi was sana'u 'alaiha bitajarruhi was shalah. Kita mencuci diri kita, memuji diri kita dengan jelek-jelekin orang dan membagusi diri kita. Ini perbuatan yang jelek. Ya, kita omongin orang supaya kita mencuci diri kita. Waliyadzubillah. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu adwa'a fad'ulahu fi sirri. Akan tetapi jika tujuanmu untuk mengucapkan aslahahullah, untuk mendoakan dia, semoga Allah memperbaiki dia, maka doakanlah secara sembunyi-sembunyi. Jangan diungkap, ya. Nanti orang paham yang kita maksud adalah siapa, maka ini menjadi dua keburukan. Wa ini tamamta bisababihi fa alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa izharu aibihi. Apabila engkau iktamamta, engkau ingin menutup dengan sebabnya, maka tandanya adalah bahwa engkau tidak ingin membuka aibnya, membuka kejelekannya dan menampakkan aibnya. Wa fi izharikal ghamma bi aibihi izharun li aibihi. Dan pada menampakkanmu tentang ghamma tadi, tutupan tadi dengan tentang aibnya, izharun li aibihi. Ketika kita buka ciri-cirinya, tanda-tandanya, sebetulnya itu sudah menampakkan bagi aibnya. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati qauluhu 'azza wa jalla wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sebetulnya cukup buat kita untuk menjauhi perbuatan ghibah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab, janganlah menggibahi sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Apakah suka salah seorang kalian bahwa dia makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuhu, kalian akan benci terhadap hal tersebut. Allahu Akbar. Faqad syabbahakallahu biakilil maitati fama ajdaraka an tahtariza minha. Allah menyerupakan engkau, wahai orang yang bergibah, dengan pemakan bangkai. Maka alangkah seharusnya engkau segera untuk menjaga diri daripada perbuatan gibah. Wa yamna'uka min ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura ila nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahran fa in arafta dzalika min nafsika fa'lam anna azzahu 'anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi ka'azzika wa udrahu ka'udrika. Dan mencegah engkau dari menggibahi orang muslim oleh satu perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau engkau pikirkan perintah itu, lau tafakkarta fihi, yaitu perintahnya adalah bahwa engkau memandang kepada dirimu. Apakah dirimu memiliki aib, baik yang zahir atau yang batin? Jadi nafsu kita perintahkan untuk memandang dulu diri kita. Sebelum kita menggibahi orang, coba lihat diri kita. Adakah aib yang zahir ataupun yang batin? Adakah engkau muqarifun maksiatan, pelaku maksiat, baik sendiri ataupun ramai-ramai? Kalau engkau masih banyak dosa, masih punya aib, tutup aib orang lain. Jangan digibahi. Sebab engkau pun punya aib. Itu maknanya. Apabila engkau mengetahui hal tersebut, bahwa engkau memiliki aib dari dirimu, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya lemahnya dirimu daripada menjauhi dari apa yang kau nisbahkan kepadanya seperti lemahnya dirimu dan uzurnya seperti uzurmu. Jadi kalau kita nggak bisa menahan gibahin orang lain pun nggak bisa nahan gibahin kita. Kalau kita bisa menahan dari gibahin orang lain, insya Allah orang lain pun bisa menahan daripada menggibahi kita.
Itu maksudnya. Wa kama takrahu an tufdaha wa tudhkara uyubuka fahuwa aidan yakrahu. Sebagaimana engkau tidak suka dibuka dan diceritakan aib-aibmu, maka dia juga sama enggak suka. Fa in satartahu satarallahu taala alaika. Jika engkau tutup aib dia, Allah akan tutup aib engkau. Wa in fadahtahu sallatallahu alaika alsinatan hidadan yumazzikuna irdaka fid dunya thumma yafdahukallahu taala fil akhirati ala ru'usil malak. Ya Allah. Jika engkau buka aib dia, Allah akan kerahkan lidah-lidah besi. Yumazzikuna irdaka fid dunya. Dia akan mengoyak harga dirimu di dunia. Lalu Allah buka di akhirat di hadapan orang-orang mulia. Allahu Akbar. Ini tamparan buat kita. Jangan sampai kita buka aib orang lain. Karena Allah akan kerahkan alsinatan hidad. Lidah-lidah yang terbuat dari besi akan mengoyak harga diri kita di dunia. Na'udzubillah. Bahkan Allah buka aib kita di akhirat nanti. Wa in nazarta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihi ma ala aibin wa nafsin fi dinin aw dunya fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsika akbahu anwa'il hamaqati wala aiba a'dhamu minal humqi. Apabila engkau memandang zahirmu dan batinmu, lalu kau tidak temukan ada aib dan kekurangan baik dalam agama atau dunia, ketahuilah engkau tidak tahu tentang aibmu itu akbahu anwa'il hamaqah. Seburuk-buruknya macam kedunguan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada kedunguan. Kok bisa ada orang nggak menemukan aib dalam dirinya? Berarti aibnya dia adalah kedunguannya dalam mencari aibnya. Allahu Akbar. Walau aradallahu ta'ala bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsika faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika wa muntaha jahlika. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, Allah akan buka matamu untuk melihat aib-aib dirimu sendiri. Dan ketika engkau melihat faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha, ketika nafsumu melihat aib itu lalu senang, biasa aja, nggak merasa ada yang perlu dirubah, ghayatu ghabawatika, itu adalah puncak kebodohanmu, wa muntaha jahlika, puncak kebodohan juga sama. Kalau Allah bukakan aib kita di mata kita, tandanya Allah pengen kita berbuat baik, merubah itu semua. Tapi ketika nafsu kita memandang itu hal biasa, itu adalah puncak ghobawah, kedunguan, wa muntaha jahlik, puncak kebodohan. Wal iyadu billah, na'udzubillah. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika fashkurillaha ta'ala alaihi wa la tufsidhu bi talbin nasi wa tamadmudi bi a'radihim fa inna dzalika min a'zamil uyub. Jika engkau benar pada dugaanmu, jika engkau menduga sesuatu lalu benar, fashkurillaha ta'ala alaihi, bersyukurlah kepada Allah atasnya, wa la tufsidhu bi talbin nas, jangan rusak dia dengan bisalbin nas, dengan mencengkram manusia dan berkumur-kumur dengan a'radihim, dengan harga diri mereka. Fa inna dzalika min a'zamil uyub. Hal tersebut adalah aib yang paling besar. Kalau memang kita menduga ada sesuatu yang buruk dari orang lain, simpen aja. Ya, jangan jadikan dia sebagai kunyahan di mulut kita. Yang ketiga, jauhkan lisan dari perbuatan ghibah. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalam. Yang keempat al-mira'. Al-mira' berdebat. Wal jidal sama berdebat juga. Wa munaqashatun nasi fil kalam, mengkritik orang. Jaga lisan kita tuh dari berdebat. Fadzalika fihi idza'unil muqatabi, hal tersebut menyakiti orang yang diajak bicara. Wa tajhilun lahu, dan membuat dia merasa bodoh. Wa ta'nun fihi, membuat dia merasa jelek. Wa fihi thana'un 'alan nafsi, hal tersebut justru memuji diri sendiri. Wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal ilmi, dan membersihkan nafsu, membersihkan diri dengan bertambahnya kecerdasan dan ilmu. Jadi kalau kita mengkritik orang, kita kan ada merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas. Nah, ini hal yang buruk juga. Ya. Summa huwa musyawwisun lil aishi. Kemudian dia musyawwisun lil aishi. Hidupnya menjadi tidak tenang. Bi annaka in ma raita safihan adzaka wa in ma raita haliman qalaka wa haqada alaika.
Sesungguhnya engkau, jika engkau berdebat dengan orang bodoh, dia akan menyakitimu. Dia akan menyerang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa in maraita haliman, jika engkau berdebat dengan orang yang sabar, qalaka wa haqada alaika. Dia akan dengki kepadamu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadatil jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggalkan berdebat padahal dia salah, maka Allah akan bangunkan rumah fi rabadil jannah, di pinggiran surga, di dasar, di surga yang paling bawah. Apa-apa di bawah, yang penting surga. Berikutnya, siapa orang yang meninggalkan berdebat padahal dia benar, Allahu Akbar, Allah akan bangunkan rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Bener aja jangan debat, apalagi salah. Allahu Akbar. Wala yanbaghi ay yakhda'aka syaitanu wa yaqula laka azhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'ridil khairi wala takun duhkatan li syaitani yasfaru bika fa idharul haqqi hasanun ma'a may yaqbalu minka wa dzalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarah. Sepatutnya jangan sampai setan memperdayakmu. Jangan sampai setan memperdayakmu dan dia akan mengatakan kepadamu, tegakkan kebenaran. Jangan bermudahana, jangan berwangi-wangian. Maksudnya, ketika ada kesalahan, lalu kita jilat kesalahan itu karena menguntungkan kita. Jangan, tegakkan. Setan ngomong begini nih, sesungguhnya setan selama-lamanya akan yastajirul hamqa, akan mengulurkan kedunguan kepada keburukan fi ma'ridil khairi. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu akan tertipu oleh tipuan setan, padahal buruk, tapi ditampilkan dengan kebenaran. Seolah-olah izharul haqqi, sampaikan kebenaran, debat dia. Padahal itu adalah godaan setan. Fala takunduh katan li syaitan yasfaru bika. Jangan jadi engkau sebagai tertawaan setan yang menundukkan dia kepadamu. Fa'idharul haqqi, menegakkan kebenaran, hasanun, itu bagus. Ma'aman yakbalu minka, bersama orang yang mau terima. Kalau dia berdebat, setelah kita sampaikan pelan-pelan, udah berhenti. Ya, jangan diterusin. Wadhalika bitariqin nasihati fil haqiqah, dan menampakkan kebenaran itu dengan cara memberikan nasihat secara fil haqiqah, maksudnya nasihat pelan-pelan, la bitariqil mumarah, bukan dengan cara berdebat. Kalau kebaikan ini kita sampaikan pelan-pelan, dia nggak terima, dah stop. Jangan dilanjutkan berdebat, ya. Karena walaupun kita benar, itu menjadi tepuk tangan, menjadi tertawaan setan. Waliyadzubillah. Walin nasihati sighatun wa hay'ah. Untuk menasihati itu ada tata bahasanya dan ada caranya. Yuhtaju fiha ila talattufi. Diperlukan untuk menasihati itu kepada talattuf, bersifat lemah lembut. Wa illa sarat fadihatan. Kalau tidak, maka nasihat itu berubah menjadi umbaran aib. Nasihat menjadi jelek-jelekin orang. Wa kana fasaduha aktsara min salahiha. Nasihat yang berubah menjadi fadihah, menjadi pembukaan aib tadi, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tabihil mira'u wa asra alaihi sumtu. Siapa orang yang bercampur hari ini kepada mutafaqqihatal asri, orang yang merasa pakar fikih hari ini. Ghalaba ala tabihil mira'. Dia akan, tabiatnya akan diperkuat dengan naluri untuk berdebat. Sulit untuk diam. Nah, ini zaman sekarang. Banyak orang-orang yang baru belajar lalu merasa dirinya adalah orang hebat. Dikit-dikit debat, dikit-dikit kritik, dikit-dikit kasih reaction. Nah, kata Imam Ghazali, man khalata mutafaqqihatal asri, yang bercampur dengan orang-orang yang merasa orang pinter, dia akan ditundukkan karakternya selalu berdebat. Susah untuk diam. Idh alqa ilaihimul ulama usu'i anna dzalika huwal fadlu. Karena mereka dicekokin oleh ulama-ulama bahwa berdebat itu adalah satu kehebatan. Wa annal qudrata 'alal mujadalati
wal munaqashati huwallazi yumtadahu bihi. Dan dicekokin oleh ulama-ulama bahwa kemampuan berdebat, kemampuan berdiskusi adalah sesuatu yang dipuji. Fafirra minhum firara kamil asad, maka larilah kamu daripada mereka seperti kamu lari daripada singa. Jauhkan ulama-ulama seperti itu. Wa'lam annal mira'a sababul maqti indallahi wa indal khalqi. Ketahuilah, perdebatan adalah sebab murka di sisi Allah dan di sisi makhluk. Nggak ada untungnya debat. Teman-teman perlu pahami, dakwah itu menyampaikan. Nggak diterima, urusan dia. Selesai tugas kita. Nggak perlu kita berdebat supaya dia terima pandangan kita. Dia terima nasihat kita. Tak. Rasulullah SAW ketika wafat, masih banyak orang kafirnya. Masih banyak orang yang musyriknya. Apakah beliau bertanggung jawab? Tidak. Kita pun begitu. Kalau kita mau menasihati orang, nasihati dengan cara yang baik, nggak diterima, nggak apa-apa, kita nggak dosa. Kita nggak terbebani dengan perbuatan mereka. Nggak. Itu yang perlu dipahami. Ya. Al-khamisu yang kelima, tazkiyatun nafsi. Jaga lisan dari membersihkan diri sendiri. Allahu Akbar. Cakap-cakupin diri sendiri. Untuk menunjukkan kehebatan, menunjukkan yang lain-lain. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, jangan kau bersihkan dirimu sendiri, Allah yang lebih tahu terhadap orang yang bertakwa. Enggak perlu kita tunjukkan kepada orang betapa hebatnya kita, enggak perlu. Allah yang Maha tahu. Wa qila li ba'dil hukama masjidul qabihu faqala sana'ul mar'i ala nafsihi. Ditanya sebagian orang-orang bijak, ulama-ulama yang ahli hikmah, apa kejujuran yang jelek? Jujur tapi jelek. Kata mereka, ketika orang memuji dirinya sendiri, walaupun jujur. Walaupun jujur, ketika muji diri sendiri, kata ulama, ini perbuatan jujur tapi jelek. Fa'iyyaka an tata'awwada dzalika. Waspadalah dirimu, jangan sampai terbiasa seperti itu. Jaga lisan daripada seperti itu. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika indan nas wa yujibu maqtaka indallahi azza wa jalla. Ketahuilah, sesungguhnya perbuatan itu justru akan mengurangi martabatmu di sisi manusia dan mewajibkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika anzur ila aqranika. Idza asnau 'ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mali kaifa yastankiruhu qalbuka wa yastaskiluhu tab'uka wa kaifa tadhumuhum 'alaihi idza faraqtahum fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsika yadhummunaka biqulubihim wa yuzhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Jika engkau ingin tahu bahwa ketika kau puji dirimu sendiri tidak lebih dari kadarmu di sisi orang lain, lihatlah kepada kawan-kawanmu ketika mereka memuji diri mereka sendiri. Dengan keagungan, pangkat, dengan harta. Bagaimana hati mereka menentang itu? Bagaimana hati kita menentang itu? Kita dengar orang kawan kita bercerita tentang dirinya, kehebatannya. Bagaimana hati kita menentang itu? Kita nggak nyaman. Wa yastatkiluhu tabuka. Karakter, tabiatmu merasa berat mendengarkan itu. Nggak nyaman, nggak enak. Wa kaifa tadhumuhum alaihi idza faraqtahum, dan ketika berpisah kalian celak mereka. Mereka yang tadi cakep-cakepin dirinya sendiri. Fa'lam annahum aidan fi halati tazkiyatika nafsika. Ketahuilah mereka juga ketika engkau memuji dirimu sendiri, yadhummunaka biqulubihim. Mereka juga mencela dirimu di hati mereka. Wa yudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum, dan mereka tampakkan kebencian mereka dengan lisan mereka ketika mereka berpisah dengan kamu. Allahu Akbar. As-sadisu al-la'nu. Yang keenam, melaknat. Jangan sampai melaknat orang. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Waspadalah, jangan sampai engkau melaknat sesuatu dari apa yang Allah ciptakan, baik itu hewan atau makanan atau manusia dengan zatnya. Aw taqta'a syahadataka ala ahadin min ahlil qiblati bisyirkin aw kufrin aw nifaqin, atau kau putuskan syahadatmu, persaksianmu terhadap seseorang dari ahli kiblah. Ahli kiblah ini orang yang beriman.
Kita putuskan, kita tetapkan orang beriman itu, wah ente syirik, dia kafir, dia munafik. Waliyadzubillah. Jangan sampai ngomong kayak begitu. Fa innal muttali'a 'ala sarairi huwallahu ta'ala. Karena yang memperhatikan terhadap yang tersembunyi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu orang lain itu beneran munafik atau enggak, beneran syirik atau enggak, beneran kafir atau enggak. Kalau ucapan itu kita lempar dan orangnya tidak seperti itu, maka ucapan itu berbalik kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi menjelang kampanye besok, jaga lisan kita. Jangan sampai lempar-lempar kafir, munafik. Nah, fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi azza wa jalla. Rahasia-rahasia itu tidak akan masuk di antara seorang hamba dan di antara Allah azza wa jalla. Fala tadkhul, maka jangan kamu masuk baina di antara seorang hamba dan di antara Allah azza wa jalla. Maksudnya jangan menebak-nebak sesuatu yang kita tidak tahu. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tala'an fulanan aw lima sakatta anhu. Ketahuilah, sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat enggak ditanya, kenapa kau tidak laknat dia atau kenapa engkau diam aja dia begitu. Bal lau lam tala'an iblisa tula umrika wa lam tashghal lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu. Bahkan kalaupun lidahmu tidak digunakan untuk melaknat iblis sepanjang umurmu, engkau tidak sibuk walam tashgol lisanaka bi dzikrihi, dan engkau tidak sibukkan lidahmu dengan mengingat, dengan menyebut-nyebut iblis. Iblis kan terang-terangan musuh kita. Kita tidak laknat iblis dengan lisan kita, lam tus'al anhu. Kamu tidak akan ditanya tentang hal itu. Iblis yang terang-terang musuh kita, nggak perlu kita laknat, apalagi orang Islam. Wa idza la'anta ahadan tulibta bihi wa su'ilta anhu. Ketika kau melaknat orang, engkau akan dituntut dan engkau akan dimintakan pertanggungjawaban daripada itu. Wala tadhummanna syai'an min khalqillahi ta'ala. Jangan kau celak, jangan kau hina sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'ama ar-radi'a qattu wa kana idza ishtaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang buruk sekalipun. Apabila dia mau, dia makan. Kalau nggak mau, dia tinggal. Nggak pernah dicela. Allahumma ij'alna mimman hafidha lisanana ya Allah. As-sabi'u yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi. Ad-du'a'u 'alal khalqi maknanya nyumpain. Doa ala, ya, berdoa untuk keburukan orang lain. Nyumpahin orang. Jangan sampai lidah kita seperti itu. Ihfaz lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Wa in dhalamaka. Jagalah lidahmu daripada nyumpahin orang, daripada makhluk Allah. Wa in dhalamaka, sekalipun dia zalim kepada kita. Allah, susah nih. Wakil amrahu ilallahi ta'ala. Serahkan urusannya kepada Allah. Kalau memang dia zalim, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan celak, jangan sumpahin. Fil hadisi innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu. Tsumma yabqa lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya orang yang dizalimi, dia nyumpahin terhadap orang yang berbuat zalim kepada dia hatta yukafi'ahu, sampai nanti Allah berikan balasan. Tsumma yabqa lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Kemudian yang berbuat zalim masih punya amunisi, masih punya kelebihan yang nanti bakal dia tuntut di hari kiamat. Jadi kalau kita dizalimin, lalu kita berdoa kepada Allah, misalnya nyumpahin dia, dan dia dapat balasan terhadap perbuatan zalimnya, dia masih punya kesempatan buat ngebalas kita nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Lebih baik diem. Jangan disumpahin. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu fil hajjaj. Faqala lahu ba'du salafi. Innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman zalamahu. Dan sebagian orang memanjangkan lidahnya fil hajjaj. Ini entah nama orang atau apa maknanya. Intinya ada orang yang sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya terhadap hajat. Faqala lahu ba'du salaf,
Lalu berkata sebagian ulama salaf, sesungguhnya Allah la yantaqimu lil hajjaj, menyiksa bagi hajjat mimman ta'arrada lahu bilisani, dari orang yang ta'arrada lahu bilisani, yang lisannya suka caci maki, suka apa segala macam. Kama yantaqimu minal hajjat liman dzalama, sebagaimana Allah menyiksa dari si hajjat ini kepada orang yang menzoliminya. Jadi dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dizolimi disiksa karena caci makinya, karena nyumpah serapahnya. Yang zolim disiksa karena kezolimannya. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada yang menang. Kalau kita dizolimi orang, diem. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang menang. Kalau kita lawan, memang kita punya hak bahwa doa yang dizolimi itu adalah akan dikabulkan. Tapi dua-duanya akan kalah. Kita disiksa karena caci maki kita, karena sumpah serapah kita, dia disiksa karena zolimnya dia. Waliyadzubillah. At-taminu al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza'u bin nas. Yang kedelapan adalah al-mizah was-sukhriyah, sakhar, wal istiza bin nas, apa bahasanya, ngeremehin orang, ya, memandang rendah orang, ya. Itu apa, jangan sampai lidah kita mengucapkan hal-hal seperti itu, ya. Fahfaz lisanaka minhu, jagalah lisanmu daripada merendahin orang, ya. Fa innahu yuriku ma'al wajhi wa yusqitul mahabata wa yastajirul wahsyata wa yu'dhil quluba. Karena sesungguhnya perbuatan merendahkan orang itu yurikuma al-wajhi, menuangkan air wajah, bikin orang gerah gitu, panas. Yuskitul mahabah, menggugurkan wibawa. Kalau lisan kita sering merendahkan orang, maka wibawa kita jatuh. Wa yastajirul wahsyah, mengalirkan sifat liar. Wa yu'dhil qulub, menyakiti hati orang. Wa huwa mabda'ul lajaji wat tasarum wa magrisul hikdi fil qulubi wa la tumazih ahadan. Dan perbuatan merendahkan orang ini adalah mabda'ul lajaji wat tasarum, sumbernya permusuhan, sumbernya pergulatan. Wa magrisul hikdi, dan tempat tertanamnya rasa dengki, fil qulub, dan dia dalam hati. Fala tumazih ahadan, jangan suka rendahkan orang. Fa in mazahaka ghairuka fala tujibhu, jika merendahkan orang lain kepadamu, jangan dijawab. Wa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi, berpalinglah daripada mereka sampai mereka masuk dalam perbincangan yang lain. Tinggalin. Ya. Yumazih ini mizah sebetulnya menghina tapi nggak langsung, memperolok, ya, jadi bahan bercandaan, tapi lebih ke arah menghina, walaupun nggak terang-terangan. Jangan jadi seperti itu. Kalau kita digituin, kabur, udah keluar. Fahadhihi majami'u afatil lisani wala yu'inuka 'alaiha illa al-'uzlatu aw mulazamatu as-samti illa biqadri ad-darurati. Faqad kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yada'u hajaran fihi yamna'uhu min al-kalami li ghairi daruratin wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarida. Ini semua adalah kumpulan-kumpulan bahayanya lisan. Ya, tadi yang disebutkan ada 8 tadi adalah kumpulan bahayanya lisan. Wala yu'inuka 'alaiha, dan semua itu tidak akan menolongmu untuk meninggalkan itu semua illal uzlah, melainkan mengasingkan diri. Kalau kita nggak mampu menahan lisan ini, udah lebih baik menyendiri, jangan gabung sama orang. Au mulazamatu sumti, kalau emang kita bisa gabung, banyakin diem. Illa biqadri darurah, melainkan kadar darurat yang mesti kita bicara, kita bicara. Selebihnya lebih banyak diam. Faqad kana Abu Bakr As-Siddiq, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yada'u hajaran fi fihi, dia letakkan batu di mulutnya, yamna'uhu minal kalam, supaya mulutnya tercegah dari ngomong, bi ghairi daruratin, untuk hal yang tanpa darurat. Wa yushiru ila lisanihi, dan dia kasih isyarat kepada lisannya, dan dia mengucapkan hadzal ladzi awradanil mawarida, inilah yang akan mengantarkan kita kepada mawarid. Mawarid ini adalah jalan-jalan kebinasaan. Allahu akbar. Fahtariz minhu ghayata jahdika, jagalah lisan setinggi kesungguhanmu. Fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah, karena lisan adalah sebab terkuat dari kebinasaanmu baik di dunia maupun di akhirat. Berapa banyak orang yang jatuh hina
di dunia dan di akhirat disebabkan karena lisannya. Wa ammal batnu, adapun perut, fahfadhu an tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halal. Maka jagalah perutmu dari memakan yang haram dan makan yang syubhat. Wahris ala talabil halal, dan bersungguh-sungguhlah mencari hal-hal yang halal. Adminnya ke kamar mandi lagi nih. Baik. Fa idza wajadtahu fahris ala an taktasira ala maduna syabai maduna syibai fa inna syiba'a yuqassil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yusaqilul a'dha'a 'alal ibadati wal ilmi wa yuqawwi syahawati wa yansuru junuda syaitani wa syiba'u minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal haram. Allahu akbar. Apabila engkau dapatkan makanan yang halal, tadi Al-Ghazali bilang, jaga jangan sampai makan yang haram. Cari yang halal. Kalau sudah dapat makanan yang halal, fahris ala antaktasiro ala maduna syiba. Berusahalah mencukupi diri di bawah kenyang. Jangan sampai penuh perutnya. Sesungguhnya kenyang itu yuqassil qalba, mengeraskan hati. Wa yufsidud dhihna, merusak pikiran. Wa yubtilul hifdha, membatalkan hafalan. Wa yutaqtirul a'dha, memberatkan anggota tubuh daripada mengerjakan ibadah dan belajar. Wa yuqawwi syahawat, dan dia memperkuat syahwat, dan dia menolong tentara-tentara setan. Dan kenyang dari yang halal adalah sumber setiap keburukan. Kenyang dari yang halal adalah sumber setiap keburukan. Fa kaifa minal haram? Maka bagaimana kalau kenyang daripada yang haram? Nauzubillah. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal wajib atas setiap muslim. Wal ibadatu wal ilmu ma'a akil harami kal bina'i ala sirjin wa huwa ziblu. Ibadah dan belajar serta makan yang haram seperti membangun di atas kubakan sampah. Az-ziblu, sampah. Fa idza qanita fis sanati biqamisin khashinin wa fil yaumi biraghifaini min al-khashkari wa tarakta taladduda bi atayibil udubi lam yu'wizka minal halali ma yakfika fal halalu katsirun. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan baju yang khashin, yang sederhana, dalam satu hari biraghifaini minal khushkar, dengan 2 lapis roti misalnya, wa tarakta taladduda bi atayibil udub, dan engkau kan berlezat, dan engkau tinggalkan berlezat-lezatan dengan lauk-lauk yang lezat. Cukuplah makan pakai roti doang. Kalau engkau merasa cukup, lam yu'wizka minal halal ma yafika, jangan melampaui dirimu daripada yang halal sekedar apa yang mencukupimu. Fal halalu katsirun, yang halal banyak. Yang halal banyak, tapi jaga diri kita jangan melampau dari kecukupan kita, itu maksudnya. Walaysa 'alaika an tatayaqqana batinal umuri bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haram aw tadhunnu annahu haramun dhannan ma'a ma hasala min alamatin najizatin li'illatin maqrunatin bil mali. Walaysa 'alaika, bukan kewajibanmu meyakini satu hal yang pasti dalam perkara, ya. Bahkan kewajibanmu adalah engkau menjauhkan dari apa yang kau tahu bahwasanya dia haram. Jadi apa yang kita tahu dia haram, jauhkan. Kalau yang nggak pasti udah nggak usah dicari-cari. Artinya kalau kita nggak yakin dia haram, ya kalau mau makan, makan. Nggak usah dipaksa-paksa cari. Yang sudah tahu ini haram, jauhkan betul-betul. Dapat poinnya? Autadzunnu annahu haramun dhannan. Kau sudah duga dia haram, sudah jauhkan. Jadi perkara-perkara yang belum jelas, kalau mau makan, makan silakan. Ini masih halal. Ya. Ketika nanti datang keyakinan bahwa ini haram, baru tinggalkan. Ma'ama hasala min alamatin najizatin li'illatin maqrunatin bil mal, serta sesuatu yang berhasil, yang terhasil daripada tanda-tanda ada satu penyakit yang disertakan dengan harta. Biasanya kalau orang yang sumbernya haram, itu biasanya ada sesuatu yang muncul, ya, ada penyakitkah, ada apakah, itu tanda bahwa Allah sedang bersihkan kita dari sesuatu yang haram. Allahu Akbar. Fa'ammal ma'lumu fadhahirun. Adapun hal-hal yang haram itu sudah jelas. Kalau hari ini masih ada yang belum tahu tentang yang haram, maka buru-buru belajar. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Wa ammal madnunu bi alamatin fahuwa malus sultani wa ummalihi. Adapun
sumber yang diduga haram, tandanya dengan beberapa tanda, diantaranya adalah hartanya raja dan para pekerjanya, harta pemerintah. Ya. Wa malu man la kasbalahu illa minan niyahati au bai'il khamri awil riba awil mazamiri. Harta orang yang nggak punya usaha, melainkan daripada niyahah, meratap, ya, minta-minta, atau dia jual khamr, atau dia riba, atau dia mazamir, bermain musik. Amin. Hatta alimta anna aktsara malihi haramun qat'an fama ta'khudhu min yadihi. Sampai engkau mengetahui bahwa mayoritas hartanya itu haram secara pasti, maka jangan kau ambil dari tangannya. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiran fahuwa haramun li'annahu al-ghalibu 'ala dhanni. Walaupun dari sebagian banyak sumber yang haram, ada sebagian halal, tapi tetap kita anggap haram karena yang kita anggap adalah mayoritasnya. Jadi kita menduga nih, dia sumber hartanya ada yang haram, ada yang halal, tapi dugaan kita banyakkan haramnya, jangan diambil. Gitu maksudnya. Ya. Wa minal harami al-mahdi, di antara yang haram, yang benar-benar haram adalah ma yu'kalu minal awqafi min ghairi syartil waqifi. Sesuatu yang dimakan dari harta wakaf dari tanpa syarat si orang yang memberikan wakaf. Mengambil sumber pendapatan dari harta wakaf boleh, sekadar yang diberikan oleh orang yang mewakafkan. Ya, ini sering banyak orang tanya, boleh nggak makan dari harta anak yatim? Boleh, sekadar yang diamanahkan untuk boleh dimakan, sekedar untuk operasional. Lebih dari itu haram. Wakaf juga begitu, untuk operasional, beli bensin, ketika dia mengerjakan pekerjaan wakaf, dia haus, dia lapar, boleh makan secukupnya. Ya, boleh. Sekedar dari syarat orang yang memberikan wakaf. Faman lam yashtagil bitafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Wa man irtakaba ma'siyatan turaddu biha syahadatu fama ya'khudhuhu bismi sufiyati min waqfin aw ghairihi haramun. Siapa orang yang tidak menyibukkan diri dengan belajar agama, maka apapun yang dia ambil daripada madrasah-madrasahnya itu menjadi haram. Karena dia nggak tahu mana halal, mana haram. Ini hati-hati ya buat para pengelola sekolah, pengelola lembaga. Kalau dia nggak belajar fikih, maka semua yang diambil itu menjadi haram. Dia nggak bisa bedakan. Dan siapa orang yang menimbun maksiat, ditolak persaksiannya. Jadi kalau ada orang yang ahli maksiat, orang ini nggak bisa dijadikan sebagai saksi. Fama yakhudhuhu bismi sufiyati min waqfin aw ghairi haramun. Maka apa yang dia ambil dengan nama tokoh sufi dari harta wakaf atau selainnya itu haram. Dia merasa misalnya dia orang sufi, misalnya dia orang apa, lalu dia ambil dari tanah wakaf, dari harta wakaf, itu pun haram. Jelaslah. Walaupun mengatasnamakan tokoh sufi, ulama, lah. Kalau haram, haram. Waqad dzakarna madakhila syubuhati wal halali wal haram fi kitabin mufradin min kutubi Ihya Ulumuddin. Kami sudah sebutkan pembahasan-pembahasan tentang syubhat, dari mana pintu-pintunya syubhat, yang halal yang mana, yang haram yang mana, dalam kitab yang tersendiri dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bitalibihi, maka wajib kalian pelajari itu. Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu faridatun ala kulli muslimin as-shalawatul khamsi. Sesungguhnya mengenal yang halal, mencari yang halal, kewajiban atas setiap muslim seperti sholat 5 waktu. Dalam hadis ada kisah, ada orang berdoa kepada Allah di depan Ka'bah, angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, bagaimana dijawab doanya? Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Sholat kita menjadi bermasalah, doa kita menjadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sumber pendapatan kita adalah sumber pendapatan yang haram. Waliyadzubillah. Wa ammal farju, adapun kemaluan, fahfadhu an kulli ma harramallahu taala wa kun kama qala Allah tabaraka wa taala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka jagalah kemaluan daripada setiap apa yang Allah haramkan. Allahu Akbar. Jadilah seperti apa yang Allah katakan, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, melainkan terhadap pasangan-pasangan sah mereka,
atau terhadap budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya itu tidak tercela. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini 'anil nadhari wa hifdzil qalbi 'anil fikri wa hifdzil batni 'anil syubhati wa 'anil shibai fa inna hadhihi muharrikatu syahwati wa magharisuha. Tidak akan mampu engkau menjaga kemaluan melainkan dengan menjaga pandangan mata, menjaga hati daripada berpikir tentang yang haram, menjaga perut daripada makan yang syubhat, daripada kenyang. Sungguhnya itu semua, pandangan mata memandang yang haram, pikiran memikirkan yang haram, adalah muharrikatu syahwat, penggerak syahwat, wa magharisuha, dan tempat tumbuhnya syahwat. Wa ammal yadani, adapun kedua tangan, fahfadhuma an antadriba bihima musliman. Jangan sampai kedua tanganmu itu memukul orang muslim. Au tatana wala bihima malan haraman, atau engkau mendapatkan dengan dua tangan tersebut harta yang haram. Au tu'dhiya bihima ahadan min khalqillahi ta'ala, atau kau menyakiti dengan kedua tangan tersebut seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Au takuna bihima musliman fi amanatin aw wadi'atin, atau kau berkhianat dengan kedua tanganmu kepada orang muslim dalam menjaga amanah atau titipan. Au taktuba bihima ma la yajuzun nutqu bihi, atau engkau menulis dengan keduanya yang tidak layak diucapkan. Allahu Akbar. Ini zaman sekarang, ya. Yang haram diucapkan, maka jangan sampai tangan kita menulis itu. Yang punya akun-akun fake buat caci maki orang, hapus sekarang. Allahu Akbar. Fa innal qalama ahadul lisanain. Karena pulpen, karena pena, tulisan itu adalah salah satu dua lidah. Fahfadil qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu. Jagalah tangan, tulisan dari apa yang wajib dijaga oleh lisan. Allahu Akbar. Wa ammar rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila haram. Adapun kedua kaki, jagalah kedua kaki itu dari berjalan menuju yang haram. Aw tas'a bihima ila babi sultanin zalim, atau melangkah kaki itu menuju pintu raja yang zalim. Fal masyu ila salatinil dhalamati min ghairi daruratin wa irhaqin maksiyatun. Melangkahkan kaki menuju raja-raja yang zalim, kita menjilat mereka, ya minta makan sama mereka tanpa darurat dan tanpa ada kedesakan, maka itu dianggap maksiat. Kalau kita udah kelaparan banget, minta-minta sama mereka masih boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, kita menjilat mereka supaya pengen dapat kekayaan, dapat pangkat, dapat uang, haram. Fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum. Karena datang kepada mereka, kepada penguasa yang zalim, dianggap sebagai menundukkan diri di hadapan mereka, memuliakan mereka. Faqad amarallahu ta'ala bi'iradi anhum. Padahal Allah suruh kita untuk berpaling daripada mereka. Jangan dekat-dekat kepada penguasa yang zalim. Wa huwa taktirun li sawadihim. Perbuatan itu memperbanyak hitam-hitam mereka, kezaliman mereka. Wa i'anatun lahum ala zulmihim. Menolong mereka terhadap perbuatan zalim mereka. Para pencari proposal yang dipotong sekian persen, berhenti sekarang. Kalau kita terima itu, maknanya kita tolong mereka mengambil bagian-bagian haram. Waliyadzubillah. Tantangan buat kita. Fa in kana dzalika sababan li talabi amwalihim fa huwa sa'yun ila haram. Jika itu adalah sebab untuk mencari harta mereka, maka itu adalah langkah-langkah yang haram. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a li ghaniyyin salihin diginahu dhahaba thulutha dinihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya walaupun dia soleh, tapi merendahkan dirinya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Di mata Allah Subhanahu wa taala kita hina kalau kita tunduk karena kekayaannya. Kita merendahkan diri di hadapan orang alim karena keilmuannya, karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya. Wa hadza fi ghaniyyin salihin, fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Ini kita tundukkan diri kita kepada orang kaya yang soleh. Nggak boleh kita tunduk karena kekayaannya, walaupun dia orang soleh. Bagaimana kalau dia orang yang zalim? Wa ala jumlati faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala alaik.
fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi azza wa jalla aslan wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala. Dan secara keseluruhan pergerakanmu dan diammu dengan anggota tubuh itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau gerakkan sedikit pun daripada nikmat itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali-kali. Pergunakanlah nikmat-nikmat yang kau terima dari anggota badan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka in qassarta fa ilaika yarji'u wabaluhu wa in shammarta fa ilaika ta'udu thamaratuhu. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Ketahuilah jika engkau teledor menggunakan nikmat-nikmat ini, fa ilaika yarji'u wabaluhu. Kepadamulah nanti akan kembali ke kerusakan-kerusakannya. Wa in syammarta, apabila kau lanjutkan perbuatan-perbuatan haram ini menggunakan nikmat Allah, fa ilaika ta'udu thamaratuhu, akan kembali perbuatan yang kau kerjakan tadi. Allahu ghaniyun anka. Allah tidak butuh kepada engkau. Wa an amalika, dan juga dari perbuatan engkau. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang, setiap jiwa digadai dengan apa yang dia kerjakan. Kita kerjakan amal, kita dapat tebusan kebaikan. Kita kerjakan keburukan, kita dapat tebusan keburukan. Wa iyyaka an taqula innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubal usat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqati bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Waspadalah, jangan sampai kau mengucapkan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mulia, maha penyayang. Dia akan mengampuni dosa semua orang yang bermaksiat. Kalau ucapan ini kita ucapkan untuk mewajarkan kesalahan kita, fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun. Ini kalimat benar, tapi ditujukan untuk perbuatan yang batil. Wasahibuha, orang yang mengatakan seperti ini, mulaqabun bil hamaqah, disebut dilakop atau dijuluki dengan orang yang bodoh, orang yang dungu. Yang ngomong begini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya, lalu beramal, mengerjakan sesuatu untuk apa yang dia bawa setelah mati. Orang yang bodoh, al-ahmaq, orang dungu, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan dia berharap-harap kepada Allah. Allah ampuni saya, Allah akan sayang kepada saya. Wah, orang bodoh. Dia maksiat, lalu dia katakan, Allah maha pengampun. Dia nggak tunduk sama Allah, dia katakan Allah maha penyayang. La, wal ahmaq, orang bodoh. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu ay yasira faqihan fi ulumid dini washtaghala bil batalati. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala ayyufida ala qalbi minal ulum ma afadahu ala qulubi anbiya'ihi min ghairi juhdin wa takrarin wa ta'liqin. Bahwa kaqauli man yuridu malan wa tarakal hirasata wat tijarata wal kasba wa ta'attala. Wa qala innallaha karimun wa lahu khazainus samawati wal ard wa huwa qadirun ala ayyudli'ani ala kanzin minal kunuz fa astaghniya bihi 'anil kasbi faqad fa'ala dzalika bi ba'di ibadihi. Orang yang seperti ini, yang bermaksiat lalu mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi, itu seperti orang yang ingin menjadi orang alim di berbagai macam ilmu agama, tapi dia nggak mau belajar. Dia sibuk mengerjakan hal-hal yang batil. Lalu dia mengatakan, Allah itu maha mulia, Allah maha penyayang, Allah mampu menuangkan terhadap hati saya, menuangkan ke dalam hati saya berbagai macam ilmu seperti Allah tuangkan kepada hati-hati para nabinya. Tanpa usaha, tanpa membaca buku, tanpa ngaji. Kalau Allah mau bikin saya pintar, Allah bikin saya pintar. Orang yang ngomong kayak begini orang bodoh. Atau seperti ucapan orang yang pengen kaya, tapi nggak mau kerja, nggak mau usaha. Wa ta'attala, hidupnya menunda-nunda. Lalu dia mengatakan, Allah maha mulia, dia punya perbendaharaan langit dan bumi. Bumi langit miliknya, Allah maha kaya. Dia mampu memberikan saya satu perbendaharaan daripada perbendaharaan yang banyak, lalu saya nggak perlu lagi usaha. Dan Allah melakukan itu kepada sebagian hamba-hambanya.
Dia nggak mau kerja, dia mengatakan Allah Maha Kaya, dia berharap-harap Allah akan bagi dia kekayaan tanpa kerja. Ini namanya watamanna 'alallahil amani. Dia berharap-harap kepada Allah. Ini ciri-ciri orang bodoh, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen kalau pengen dapat kemuliaan daripada Allah, jauhkan maksiat. Walaupun Allah Maha Pengampun. Kalau pengen pinter, belajar. Walaupun Allah Maha Mengetahui. Kalau pengen kaya, kerja. Walaupun Allah Maha Memberi rezeki. Itu maksudnya. Fa anta idza sami'ta kalama hadaini rajulaini istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillahi wa qudratihi haqqan wa sidqan fakadzalika yalhaqu 'alaika arbabul basairi fid dini idza talabta al-maghfirata min ghairi sa'yin laha. Engkau apabila mendengar ucapan dua orang ini istahmaqtahuma, engkau akan merasa orang ini bodoh. Wa sakhirta minhuma, kau akan hina mereka. Wa in kana ma wasafahu min karamillah, sekalipun apa yang mereka katakan tentang kemuliaan Allah dan kemahakuasaan Allah adalah benar. Fakadzalika, begitulah yadhaqu alaika, tertawa menertawakanmu arbabul basairi, orang-orang yang memiliki pandangan kepada Allah tentang agama ketika engkau meminta ampunan tanpa berjalan melaksanakan perintah-perintahnya. Berharap ampunan tapi tetap maksiat. Gimana coba? Jadi ketawaan kita. Wallahu ta'ala yaqulu laka wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah Ta'ala mengatakan kepadamu, berfirman kepadamu, tidaklah setiap orang mendapatkan melainkan apa yang dia kerjakan. Wa yaqulu azza wa jalla innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kalian akan dibalas sesuai apa yang kalian kerjakan. Wa yaqulu azza wa jalla innal abrara lafi na'im. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang baik mendapatkan kenikmatan surga. Wa idza lam yatrukil insanu sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamihi azza wa jalla, fakadzalika la yatruku tazawwuda lil akhirati wa la taghtarra bi fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun wa huwa fihi makarimun rahimun wa laysa yazidu lahu karamun bimu'anika wa inna ma karamuhu ayyusahila 'alaika tariqal wusuli ilal mulkil muqimi al mukhalladi bisabri ala tarki syahawati ayyaman qalaila wa hadha nihayatul karami fala tuhaddits nafsaka bihausatil battalin waqtadi bi ulil hazmi wan nuha minal anbiya'i was siddiqin was salihin wala tatma fi an tahsuda ma lam tazra walaita man shalla wa shama wa jahada wa taqa ghufira lahu. Apabila seorang manusia tidak meninggalkan lam yatrukil insanu sa'ya, tidak meninggalkan jejak perjalanan dalam mencari ilmu dan harta karena dia berpegang terhadap kemuliaan Allah Azza wa Jalla, begitu juga tidak dia tinggalkan berbekal untuk akhirat dan dia tidak tertipu, maka sesungguhnya Allah Tuhan pemilik dunia dan akhirat itu satu, dan dia di dunia dan di akhirat itu maha mulia lagi maha penyayang. Walaysa yazidu lahu karamun bimu'anik, tidak bertambah kemuliaan Allah dengan bekal-bekal kita. Wa inna ma karamuhu, sesungguhnya kemuliaan Allah ayyusahila alaika tariqal wusul, ketika Allah mempermudah kepada kita jalan kepada al-mulkil mukim, kerajaan yang kekal yaitu surga, al-mukhalladi bisabri, yang kekal dengan sabar, ala tarki syahawati ayyaman qalaila, atas meninggalkan syahwat beberapa hari yang singkat ini. Jadi kemuliaan Allah justru datang dengan bentuk bantuan Allah menolong kita untuk melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Itu justru kemuliaan Allah. Wa hadza nihayatul karam, itulah puncak kemuliaan. Fala tuhaddits nafsaka bihausatil battalin, jangan sampaikan kepada dirimu dengan hembusan-hembusan orang-orang batil itu. Ikutilah ulil hazmi, orang-orang yang punya tekad, wan nuha, punya kecerdasan dari kalangan para nabi, orang-orang siddiqin dan sholihin. Jangan kau berharap tentang sesuatu yang bisa engkau panen padahal kau tidak tanam. Jangan berharap panen tanpa nanam. Gak mungkin. Kalau pengen ampunan, ibadah. Kalau pengen surga, ibadah. Jangan maksiat. Walaita man shalla wa shoma wa jahada wa taqa ghufirallah. Sedikit sekali
Orang yang sudah sholat, puasa, sudah bersungguh-sungguh, bertakwa, diampuni baginya. Orang yang udah sholat aja, udah puasa aja, udah takwa sungguh-sungguh, sedikit yang diampuni. Apalagi yang nggak ngerjain sama sekali. Wa hadhihi jumalu ma yanbaghi an tahfadhu anhu jawarihaka al-zahirata wa a'malu hadhihi jawarihi innama tatarashahu min sifatil qalbi. Ini semua adalah uraian yang sepatutnya kau jaga, engkau jaga anggota-anggota badanmu yang zahir, dan perbuatan-perbuatan anggota-anggota yang zahir ini sesungguhnya adalah tatarasyah, percikan dari sifat hati. Pernah dengar nggak? Hati itu umpama teko. Apa yang keluar tergantung isinya. Kalau isinya jernih, yang keluar akan jernih. Kalau isinya keruh, yang keluar pun akan keruh. Mudah-mudahan malam hari ini kita belajar menjernihkan hati kita. Sebagaimana tasawuf adalah proses penjernihan. Mudah-mudahan Allah jernihkan hati kita supaya yang keluar dari anggota tubuh kita, dari lisan kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari tangan kita adalah perbuatan-perbuatan yang jernih, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aradta hifdzal jawarihi fa 'alaika bi tathhiril qalbi fa huwa taqwal batin. Jika engkau ingin menjaga anggota tubuhmu, maka wajib engkau mensucikan batinmu. Itulah ketakwaan batin. Wal qalbu huwal mudghatul lati idza salahat salaha biha sairul jasadi wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi. Fashtagil bi islahihi litusliha bihi jawarihaka. Hati adalah segumpal daging yang kalau dia baik, maka seluruh anggota badan bakal baik. Kalau dia rusak, maka seluruh anggota badan pun akan rusak. Maka sibukkanlah diri untuk memperbaiki hati, supaya anggota-anggota yang lain pun akan menjadi baik insyaallah. Al-qawlu fi ma'asil qalbi wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Insyaallah tersisa kurang lebih 56 halaman lagi. Ya, 56 halaman. Insyaallah satu pertemuan 56 halaman. Malam ini kita nggak bisa hatamkan. Jumpa lagi insyaallah besok ya. Atau nanti saya lihat jadwal saya dulu. Kalau besok ada jadwal keluar, mungkin kita geser di malam yang lain. Nanti dikabarin oleh teman-teman di grup ya. Bagi yang tidak ingin melanjutkan nggak apa-apa. Sudah saya ijazahkan kitab ini kepada semua peserta insyaallah. Bagi yang ingin meneruskan insyaallah kita teruskan sampai khatam, benar-benar khatam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wal kutri wa tadhakar. Rabbana waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Terima kasih. Izin lab ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.